Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Maranatha Prabawangsa dengan NPM 202162121185 dari kelas 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1, yaitu pandangan setiap tokoh terhadap arsitektur. Pembahasan yang pertama, apakah arsitektur itu? Secara umum, arsitektur berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan antara dua kata, antara arsi yang artinya pertama, yang awal atau yang memimpin, serta tektun yang artinya segala sesuatu yang stabil, kokoh, tidak mudah roboh, atau yang dapat diandalkan. Seiring perkembangannya, istilah arsitektur kini berarti hasil yang dibangun dengan arsitek sebagai pelaku pembangunannya. Pengertian arsitektur menurut Walter Gropius adalah suatu ekspresi yang paling tinggi di dalam pikiran seorang yang mengandung unsur semangat, kemanusiaan, kesetiaan, serta keyakinan. Selanjutnya ada pengertian arsitektur menurut Amos Rapoport, yang dimana pengertian arsitektur menurut Amos Rapoport adalah ruang tempat hidup manusia yang lebih dari sekedar fisik, tapi juga menyangkut peranata-peranata budaya dasar, yang dimana peranata ini meliputi tata alur kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang diwadahi dan sekaligus mempengaruhi arsitektur tersebut. Selanjutnya ada pengertian arsitektur menurut Virtuvius. Pengertian arsitektur menurut Virtuvius adalah bangunan yang baik harus memiliki 3 aspek, yaitu aspek keindahan atau venustas, aspek kekuatan, firmitas, aspek kegunaan atau fungsi. Saya dapat menarik kesimpulan bahwa arsitektur adalah seni mengekspresikan diri yang mengandung unsur semangat dan kemanusiaan yang menyangkut peranata-peranata budaya, tata alur kehidupan sosial dan budaya, serta memiliki aspek keindahan atau venustas, kekuatan, firmitas, dan kegunaan atau utilitas. Jadi kesimpulan tersebut saya tarik dari ketiga penjelasan yang ada di atas. Selanjutnya, nomor 2, what architecture should do, atau apa gunanya arsitektur tersebut. Guna atau fungsi arsitektur menurut Geoffrey Broadbent dari dasar pemikirannya merumuskan bahwa fungsi arsitektur atau building text itu dalam sejumlah kategori sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi bentuk arsitektur, yang dimana dalam arsitektur dianggap sebagai bentukan seni, sehingga arsitektur yang fungsional diartikan sebagai satu bentukan yang artistik dan memiliki nilai-nilai keindahan. Yang kedua, ada fungsi perwadahan, yang dimana pengertian kontainer ini lebih mengacu pada fungsi pewadahan aktivitas, dalam arti bahwa pembentukan arsitektur yang fungsional secara fisik adalah sesuatu yang mampu mewadahi atau suatu kegiatan dan aktivitas tertentu, sehingga penikmat dapat merasa nyaman dan aman saat mengamatinya. Yang ketiga, fungsi modifikasi atau kontrol iklim. Dalam kategorinya, fungsi ini lebih menunjuk bahwa bentukan arsitektur yang fungsional itu dapat diartikan sebagai bangunan yang mampu mengantisipasi, mengontrol, dan beradaptasi dengan lingkungan fisiknya. Dalam hal ini, aspek iklim yang berlaku adalah iklim yang di sekitarnya. Selanjutnya, fungsi filter lingkungan. Bangunan mampu beradaptasi dengan mengikut sertakan karakteristik dominan dan setidaknya dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas lingkungan tersebut. Selanjutnya ada fungsi pembentukan perilaku. Dalam fungsi ini diyakini bahwa setiap olahan dalam setiap bentukan arsitektur pada gilirannya akan mampu memodifikasi, membentuk, bahkan memanipulasi tingkah seseorang yang secara aktif berinteraksi dengan suatu bentuk arsitektur tersebut. Selanjutnya ada fungsi investasi modal. Pengertiannya di sini, arsitektur berfungsi sebagai suatu investasi modal yang mengartikan bahwa adanya semacam tujuan untuk memperoleh manfaat atau nilai tambah tertentu dalam keuntungan, yang dimana fungsi ini pasti berdekatan dengan investasi yang dimaksud adalah suatu upaya pemanfaatan sumber daya baik modal uang, alat, dan tenaga untuk menghasilkan suatu laba yang tertentu. Lalu yang terakhir ada fungsi simbol budaya. Dalam pengertiannya, arsitektur yang berfungsi sebagai simbol budaya adalah arsitektur yang mampu mengekspresikan karakteristik suatu budaya tertentu. Selanjutnya, ada guna atau fungsi arsitektur menurut Christian Norberg School, yang dimana menurut beliau ada 4 fungsi yang dapat dijalankan oleh arsitektur. Yang pertama, physical control, yang dimana peranan dalam fungsi bangunan adalah untuk mengontrol iklim, udara, kelembaban, temperatur, angin, curah hujan, serta yang lainnya. Yang kedua ada functional frame. Pada prinsipnya manusia melakukan aktivitas, oleh karena itu diperlukan wadah arsitektural untuk menentukan fungsi dari tiap-tiap wadah yang ditentukan tersebut. Manusia membutuhkan ruangan untuk melaksanakan kegiatannya dan berubah apabila terjadi perubahan gaya hidup
yang didasari atas kebutuhan sosial sewaktu-waktu. Yang ketiga ada sosial milieu, bisa menjadi ekspresi statis peranan kelompok, institusi, dan sekelompok bangunan yang dapat merepresentasikan sistem sosial sebagai satu kesatuan. Contohnya, istana raja dibuat lebih besar dari bangunan lain dengan tujuan menunjukkan status sosial. Yang keempat ada cultural simulation. Arsitektur adalah objek budaya dan merupakan hasil karya manusia yang melayani aktivitas manusia secara umum. Jadi, dapat disimpulkan dari kedua fungsi di atas, arsitektur dapat berfungsi sebagai bidang, aspek, dan kategori dengan beberapa contohnya. Arsitektur berguna sebagai simbol dan ciri khas suatu kebudayaan, bentuk seni yang berlindung ibaratkan bisa mengontrol iklim, udara, kelembaban, serta lingkungan sekitarnya, yang dimana arsitektur merupakan hasil karya yang memfasilitasi suatu layanan aktivitas manusia secara umum. Selanjutnya nomor 3 atau yang terakhir, bagaimana membuat arsitektur atau how to design arsitektur. Yang pertama, menurut Bernard Tschumi, yang pertama ada cross programming, yang dimana menggunakan konfigurasi spasial tertentu untuk program yang sama sekali berbeda. Misalnya, bangunan gereja digunakan untuk tempat bowling, lalu menempatkan suatu konfigurasi spasial pada lokasi yang tidak berkaitan. Misalnya, museum diletakkan dalam bangunan struktur parkir, atau beauty dalam sebuah gudang. Yang nomor 2 ada transprogramming, yang dimana mengkombinasikan dua program yang sifat dan konfigurasinya spasialnya berbeda. Misalnya, planetarium dikombinasikan dengan roller coaster. Yang ketiga ada disprogramming, mengkombinasikan dua program sedemikian rupa sehingga konfigurasi yang program pertama mengkontaminasi program dan konfigurasi ruang kedua. Misalnya, supermarket dikombinasikan dengan perkantoran. Yang keempat ada transformasi, serangkaian perubahan bentuk untuk suatu elemen arsitektur. Yang kelima ada superimposition, yang dimana pertemuan elemen-elemen yang terpisah dan bertantangan, yang dimana berbeda dengan berdiri sendiri yang mempengaruhi komposisi. Yang keenam ada kombinasi atau combination, yang dimana penggabungan beberapa variabel elemen yang akan nantinya menjadi satu kesatuan yang berdiri sendiri. Yang ketujuh ada disconnection, yang dimana artinya kondisi terputus, terpisah, atau terpecah belah. Lalu yang terakhir ada synegram montage, yang dimana kombinasi secara beragam fragmen-fragmen kehidupan yang berdiri sendiri dengan cara pembalikan, perulangan, penggantian, serta penyisipan. Maka penjelasannya yaitu, dimana secara garis besar, bagaimana cara mendesain atau membuat suatu arsitektur adalah dengan mengonsep rancangan, prarancangan, membuat skematik desain, pengembangan rancangan, pembuatan foto kerja, pengadaan penerapan konstruksi, serta pengawasan berskala. Setelah itu, menurut Bernard Tschumi, perancangan atau proses mendesain guna menciptakan tujuan dari proyek bersifat netral dan dapat dinikmati oleh berbagai macam kalangan. Maka, beliau menggunakan program atau tempat yang dapat menampung keberagaman tersebut. Maka dilakukanlah persilangan antara program-program dan tradisi yang ada untuk menghasilkan suatu program baru yang bersifat lebih general dan netral. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih.